wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa usalli wa usallimu ala ar-rahma al-muhdah wan ni'mah al-musdah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita mengucapkan kalimat yang tidak pernah kita lewatkan sehari pun kecuali dengan menyebut dan mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah, yang artinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji kesempurnaannya, memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan sekaligus kita memuji kesempurnaan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang Allah lakukan, tidak ada satupun apa yang Allah tetapkan untuk makhluknya kecuali semuanya itu sempurna, karena selalu ada hikmah di balik apa yang Allah lakukan, apa yang Allah tetapkan. Dan Allah juga melakukan sesuatu di atas sifat rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita dengan mengucapkan alhamdulillah itu adalah kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hingga hari ini. Nikmat yang tiada terhingga, yang begitu banyak, yang begitu besar. Bahkan di antara nikmat-nikmat tersebut ada satu nikmat yang terbesar, yakni hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan hidayah dan taufik darinya kita tetap berada dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yaitu agama Islam. Dan dengan taufik dan hidayah itu pula kita bisa membuktikan keislaman kita, membuktikan keimanan yang ada di dalam hati kita ini dengan amalan-amalan saleh, dengan amalan-amalan yang dapat mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan taufik dan hidayah dari Allah juga kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah dan menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, keluarganya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim jami'an, ya, dan sekaligus semua manusia, semua umatnya yang meneladani beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimahullah taala, hari ini kita insyaallah akan melanjutkan, yakni tafsir tentang surat An-Nasr. An-Nasr ini adalah surat ke-107 di dalam Al-Quran. Ya, berarti sebelum nyampe ke akhir surat, yakni 114, berarti ada kurang lebih 7 surat lagi kita akan membahasnya. Ya. Astagfirullah, ya 110. Nah, 110. Berarti kurang 4 lagi ya, insyaallah 3 atau 4 lagi. Baik, An-Nasr artinya pertolongan ya. An-Nasr artinya pertolongan. Tentu yang dimaksud di sini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sedikit perkenalan terlebih dahulu dengan surat An-Nasr ini. Ya, tapi sebelumnya mungkin kita lebih baik membaca terlebih dahulu ya. Kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Saya akan membacanya. Suratnya tidak panjang ya, hanya 3 ayat saja. Surat yang sangat pendek, mungkin yang di antara surat yang terpendek di dalam juz amma ini. Ada juga Al-Kautsar ya, sangat pendek-pendek di situ. Baik, saya akan membacanya, tidak perlu diikuti. Baru nanti yang membaca kedua boleh diikuti. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Baik, saya akan membaca dari al-isti'adzah, kemudian basmalah, baru masuk suratnya. Baik, silakan diikuti setelah saya membaca satu ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi nun yang ada dengungannya di situ ada dua ya. Wa ra'aitan nasa. Jadi wa ra'aitan nasa. Kemudian innahu ya. Jadi ada dengungnya agak lama di situ. Kemudian kata dinillah itu panjang ya. Fi dinillahi. Fi panjang, di juga panjang. Fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, sekali lagi ya dari awal ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, kita akan membahasnya di sini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza apabila jaa datang, tiba, nasrullah pertolongan dari Allah, wal fath dan kemenangan. yakni apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa, dan kau melihat orang-orang yadkhuluna, mereka masuk fi dinillahi, ke dalam agama Allah, yakni masuk agama Islam, masuk agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih, maka bertasbihlah engkau, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonlah ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, yakni maha penerima taubat. Kaum muslimin rahimakumullah,
datang sebelum surat An-Nasr ini. Kalau dari susunannya, urutannya itu adalah sebelum surat ini adalah surat Al-Kafirun, ya. Surat Al-Kafirun, kemudian ke 110-nya baru An-Nasr ini. Jadi 109, surat ke 109 itu adalah Al-Kafirun, dan surat ke 110 itu barulah An-Nasr ini, ya. Adapun di surat Al-Kafirun itu berisi tentang perintah Allah agar kaum muslimin itu betul-betul berlepas diri, ya, mengikrarkan diri dengan tegas untuk berlepas diri dari orang-orang kafir dan berkomitmen untuk bertauhid kepada Allah dan mengesahkannya dari sisi amaliyah terutama. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Jadi di sini adalah tauhid amali, ya, tauhid dari sisi amalan. Jadi jika di dalam surat Al-Ikhlas itu tauhid dari sisi keyakinan di dalam hati, jadi mengesahkan Allah, mengimani bahwasanya Allah tidak beranak, dan juga bukan pernah menjadi anak, ya, tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan, ya. Allah itu esa, Allah tempat bergantung. Adapun kalau Al-Kafirun itu tauhid dari sisi amalan. Tauhid dari sisi amalan, jadi berkomitmen untuk tidak minta apapun kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta rizki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu namanya tauhid amali yang ada di surat Al-Kafirun. Jadi di surat Al-Kafirun sebelumnya Allah memerintahkan kita semuanya kaum muslimin agar berikrar dalam diri kita untuk berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, ya, dan kita berikrar untuk mengesahkan Allah dalam peribadatan, ya, menyembah hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah, ya, seperti itu. Nah, kemudian datang surat Al-Nasr ini, di antara ulama mengkaitkan, ya, di antara ulama mengkaitkan apa keterkaitan antara surat Al-Kafirun dari sisi sunan dengan surat An-Nasr ini. Maka tidaklah datang pertolongan Allah itu kecuali setelah orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pertolongan dari Allah itu hanya datang ketika seorang hamba itu benar-benar telah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dari dalam hatinya maupun dalam bentuk perbuatan, ya. Jadi seperti itu di antara hikmah, ya, susunan surat seperti ini, ya. Datang Al-Kafirun baru surat An-Nasr. Tidak ada kemenangan, tidak ada pertolongan kecuali setelah seseorang itu mentauhidkan Allah secara amaliyah. Baik. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, biasanya surat-surat di dalam juz amma itu suratnya pendek, dan surat pendek biasanya dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Tetapi beda dengan ini. Surat An-Nasr ini tidak. Ia bukan surat Makkiyah. Dia bukan surat Makkiyah, tetapi surat Madaniyah. Jadi tidak semua surat pendek itu kategorinya Makkiyah, ya. Tetapi ada juga surat pendek ternyata itu Madaniyah. Makkiyah itu yang diturunkan ketika masa 13 tahun Nabi di fase Mekah. Jadi berdasarkan bukan tempatnya, lebih tepatnya penamaan Makkiyah atau Madaniyah itu dinisbahkan atau dikaitkan dengan apa? Dengan masa Nabi, di masa mana itu? Di masa ketika sebelum hijrah 13 tahun di Mekah, atau ketika 10 tahun di kota Madinah. Mau turunnya di mana, tapi kalau misalnya Nabi saat itu ada di Madinah tahun 10 Hijriah, seperti surat ini. Surat ini turunnya tahun 10 Hijriah di waktu Haji Wada. Haji Wada di mana? Haji Wada di Mekah, ya. Sedangkan Nabi posisinya ada di Madinah, tinggalnya itu di masa hijrah, ya, tahun ke-10 itu Nabi tinggalnya di Madinah, mulai tahun ke-1 Hijriah sampai meninggalnya Nabi, ya, tahun 10 Hijriah, tahun 11 Hijriah awal, ya, itu adanya di Madinah. Tetapi surat ini turunnya di Mekah. Tetap ini namanya surat Madaniyah karena
diturunkannya di masa Nabi ketika tinggal di Madinah. Meskipun suratnya adalah di kota Mekah, itu tidak menjadi masalah. Tapi inilah poinnya. Ya, jadi surat ini, ya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwasanya surat ini bukan diturunkan ketika Fathu Mekah pas ya, karena Fathu Mekah itu Mekah ditaklukkan oleh kaum muslimin itu tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah itu Mekah ditaklukkan. Jadi kaum muslimin berhasil memenangkan dan menaklukkan, menduduki kota Mekah, sehingga kemudian menjadi negeri muslim. Sehingga Mekah yang awalnya penuh dengan berhala-berhala semuanya sudah hilang berhalanya. Praktek-praktek ibadah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah semuanya sudah dihapuskan dengan datangnya muslim, dengan datangnya Islam, dengan kemenangan Islam. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Jadi kemenangannya tahun 8 Hijriah, tapi surat ini turun bukan pas itu, tetapi di tahun 10 Hijriah ketika Haji Wada. Jadi Haji Wada itu haji perpisahan ya. Jadi satu-satunya haji yang bisa dilakukan Nabi ketika Nabi di Madinah adalah haji ini ya, di tahun 10 Hijriah ini. Nah, dan di antara ulama menyebutkan ini surat ini biasa disebut dengan surat perpisahan. Jadi di dalam Al-Quran itu ada surat yang terakhir turun dengan lengkap, ada potongan ayat yang turun tapi tidak satu surat lengkap. Adapun surat yang lengkap utuh, surat terakhir yang turun, ya ini surat An-Nasr ini. Jadi kalau ditanya surat apa yang terakhir kali turun lengkap ya, surat ungkul lengkap dari ayat 1 sampai terakhirnya surat An-Nasr ini. Idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhir. Adapun ayat nanti ada beberapa ayat yang masuk kategori terakhir ya. Seperti al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian ya. Dan aku sempurnakan agama kalian, seperti itu. Nah, itu adalah potongan ayat. Jadi di antara ayat yang terakhir turun adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina ya. Aku ridho dengan agama kalian. Itu adalah di antara ayat yang terakhir turun. Adapun surat yang terakhir turun adalah An-Nasr ini. Ya. Dan ayat ini memang ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan, wahai Muhammad, ya, kemenangan itu bukan karena usaha kamu, ya. Tapi semuanya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Baik, ada kisah berkaitan dengan surat ini ya. Tentunya terutama dengan ini, dengan apa pesan dari surat An-Nasr ini. Secara harfiah memang kalau diterjemahkan, ketika sudah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, maka bertasbihlah kalian dengan memuji Rabbnya, dengan memuji Rabb kalian, dan minta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mana lahirnya seperti itu, mana lahiriahnya. Jadi kalau dapat pertolongan dari Allah, dapat kemenangan, baru bertasbih dan beristighfar. Itu makna harfiahnya. Nah, dan inilah memang yang dipahami oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dalam suatu momen, yakni Abdullah bin Abbas, ya, khibrul ummah, ya, habrul ummah, ulamanya, para ulama ini ya, ulama tertinggi lah gampangannya begitu ya, ulama terbaiknya para sahabat, ya, di antara ulama terbaiknya para sahabat, ya. Suatu hari Umar bin Khattab mengajak Ibnu Abbas ini. Jadi Ibnu Abbas ini anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Anak dari pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abbas itu pamannya Nabi. Berarti ini adalah sepupunya, berarti ya. Ibnu Abbas itu sepupunya. Nah, sepupunya ini beliau memiliki kemampuan, ya, kecerdasan, dan kemudian mudah menerima agama Islam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika sudah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pada Ibnu Abbas ini, ya, pemahaman yang mudah, ya. Berikanlah pemahaman dalam masalah agama dengan cara yang mudah, wa 'allimhu ta'wil, dan berikan ia ilmu tentang tafsir. Makanya di antara
tafsir-tafsir yang ada banyak yang merujuk kepada tafsirnya Ibnu Abbas, karena beliau diantara orang yang ada di masa sahabat yang paling paham tentang apa pesan ayat yang turun, firman Allah yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita. Jadi suatu hari Umar bin Khattab pernah mengajak Abdullah bin Abbas ke perkumpulannya, dan inilah Umar bin Khattab, seorang pemimpin itu menyengaja ya, jadi mengkondisikan kepemimpinan beliau itu harus dikelilingi oleh orang-orang yang alim. Jadi di sekitarnya itu para ulama itu ada, ya, supaya tidak salah dalam apa? Dalam membuat sebuah kebijakan. Kalau ada masalah supaya bisa, kalau sama-sama paham itu lebih enak, tahu adab cara menasihati itu, tahu dengan cara yang baik. Nah, itu enaknya dengan ulama seperti itu. Makanya di antara kebiasaan Umar ya dalam memimpin negeri Islam saat itu tentunya yakni menggandeng para ulama di sekitarnya dan diajak rapat bersama, biasa seperti itu. Suatu hari Umar bin Khattab mengundang ya para pejabat-pejabatnya dari orang dari ulama ya, dari golongan ulama, dikumpulkan dari para sahabat semuanya itu ya, para sahabat dan para sahabat senior yang datang saat itu, orang-orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior. Kemudian diundang juga Ibnu Abbas. Sampai orang-orang bertanya, "Wahai Umar, kami juga punya anak-anak seperti seusia Ibnu Abbas ini, ya. Ini kenapa Ibnu Abbas kok diajak di rapat yang penting seperti ini? Kan masih kecil. Kami lu juga punya anak-anak." Gitu. Dan kemudian memang Umar bin Khattab menyengaja ini ingin menunjukkan kapasitas keilmuan dari Abdullah bin Abbas ini. Tiba-tiba dalam diskusi itu ya, dalam forum itu Umar bin Khattab menyebutkan surat An-Nasr ini, membacakan surat An-Nasr ini dari awal sampai akhir. Ketika setelah membacanya, beliau bertanya kepada para sahabat yang hadir di situ, ya, ulama-ulama yang hadir di situ yang dipilih untuk menemani Umar dalam menjalankan pemerintahannya. "Wahai saudaraku sekalian, apa yang kalian pahami tentang surat An-Nasr ini?" Maka kebanyakan dari mereka ketika menjelaskan itu seperti yang kita sebutkan di awal, jadi memaknai secara lahiriah. Idza jaa nasrullahi wal fath, nanti kalau tiba pertolongan dari Allah dan kemenangan dari Allah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kemudian terlihat mulai banyak orang-orang itu masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya. Fasabbih, maka bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah dengan memuji Allah, memuji Tuhanmu, dan kemudian istighfarlah. Jadi ada perintah bertasbih dan beristighfar kalau sudah mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan kemenangan, dan kemudian orang-orang itu berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian baru ditanya, "Wahai Abdullah ibn Abbas, apakah betul cuma itu pesan dari ayat itu?" Oh enggak, sebenarnya ayat itu ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan bahwasanya ajal beliau sudah mau tiba, ya. Ajal beliau sudah mau tiba. Tadi kalau kita kembali kepada sejarahnya, kemenangan terhadap kota Mekah, penaklukan kota Mekah itu tahun 8 Hijriyah. Ayat ini turunnya tahun 10 Hijriyah, 2 tahun setelah kemenangan penaklukan kota Mekah. Orang-orang sudah banyak masuk Islam. Terus pesannya dari ayat itu, jadi Allah memberitahukan, ini loh, kamu sudah aku berikan kemenangan, ya. Sudah aku berikan kemenangan. Terus mau apa lagi setelah itu, ya? Tidak ada lagi, berarti tugas kamu sudah selesai. Tugas kamu di dunia ini sudah selesai, ya. Makanya perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Jadi seperti itu. Jadi ini pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Satu sisi An-Nasr ini menjadi firman Allah yang merupakan kabar gembira, ya, kabar dari Allah yang menyenangkan. Namun di satu sisi bagi orang yang memahaminya itu adalah sebuah perpisahan, membuat orang sedih kalau paham, oh ternyata surat ini pesannya adalah sebagai
informasi Nabi sudah mau meninggal. Orang-orang kalau menyadari itu sedih semuanya itu. Tahun 10 Hijriah, dan Nabi meninggal beberapa saat setelah Haji Wada. Tidak lama setelah Haji Wada ya, beliau meninggal memang. Beliau meninggal. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas tadi itu ya. Di surat An-Nasr ini sekali lagi satu sisi berisi kabar gembira, tapi satu sisi berisi kabar duka ya, bagi yang memahami ini adalah surat perpisahan ya, surat terakhir dan menjadi surat perpisahan, surat terakhir yang diturunkan secara lengkap dan menjadi isinya itu informasi tentang dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini berkaitan membicarakan tentang Fathu Makkah. Al-Fatah. Al-Fatah itu artinya penaklukan, kemenangan. Dan Masya Allah ya, ini setiap kata Fatah itu selalu merujuk kepada Fathu Makkah kalau dalam urusan peperangan. Tidak ada nama perang kemenangan manapun, mengalahkan negara manapun kemudian disebut dengan Fatah, itu tidak pernah, kecuali untuk Mekah saja. Ada istilah khusus untuk penaklukan kota Mekah ini dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Misalnya menaklukkan kota yang lainnya, penaklukan kota Taif, tidak ada di situ. Fathu Taif tidak ada, ya, tidak pernah ada penaklukan tempat manapun kemudian disebut dengan Fathu di depannya, tidak ada. Sebenarnya bisa saja kalau Taif itu dikuasai kemudian disebutkan ini peristiwa Fathu Taif, bisa saja, tapi tidak pernah ada istilah itu. Ya, istilah Fathu Makkah itu hanya untuk penaklukan kota Makkah saja. Jadi Allah memuliakan peristiwa ini memang ya. Bagaimana tidak? Itu adalah peristiwa kemenangan terbesar, kemenangan teragung sepanjang sejarah ya, sepanjang masa ya. Karena ini terjadi di negeri yang tercinta ya, yaitu kota Makkah. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah negeri atau kota Makkah. Dan kemenangan itu kemenangan yang luar biasa, kemenangan dari terbelenggunya orang-orang dari kesyirikan menuju cahaya Islam. Ya, yang asalnya banyak kemunafikan, banyak kekafiran. Maaf, tidak ada kemunafikan, yang ada kekafiran di sana ya. Banyak kekafiran, banyak kesyirikan di sana, menjadi negeri tauhid hingga hari ini, Masya Allah ya. Hingga hari ini. Ya. Maka ini adalah perkara yang besar. Tidak ada lagi kotoran-kotoran kesyirikan, tidak ada patung-patung, sudah tidak ada. Ya. Itu sudah tidak ada di sana. Dan ini adalah peristiwa, salah satu peristiwa yang ditunggu oleh penduduk kota Mekah saat itu. Karena apa? Kenapa orang-orang di masa 13 tahun di kota Mekah Nabi tinggal di sana kok masih banyak yang tidak mau masuk Islam? Karena mereka itu masih bertanya-tanya, ini benar Nabi apa enggak? Kita tunggu saja buktinya. Kalau nanti dia memang bisa mengalahkan, menaklukkan kota Mekah ini, berarti dia Nabi. Karena tidak pernah ada sejarahnya Mekah ditaklukkan meskipun dengan pasukan yang begitu besar seperti di surat Al-Fil kemarin ya, bawa ribuan pasukan bergajah. Orang Quraisy sudah tidak punya daya apapun, kekuatan tidak apapun, sudah pasrah, tinggal dihancurkan saja di hadapan mata. Allah tidak menghendaki itu, Allah pasti menjaganya. Allah pasti menjaganya. Orang-orang yang buruk, orang-orang yang kafir punya niat buruk terhadap kota Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah, itu tidak akan bisa. Menghancurkan kota Mekah tidak akan bisa, karena ada Ka'bah di situ. Makanya orang-orang Quraisy saat itu masih dalam kebimbangan sebenarnya. Ini benar apa tidak Muhammad ini sebagai Nabi? Di antara mereka itu menunggu-nunggu. Kalau memang Muhammad itu adalah Nabi, betul-betul utusan Allah, maka nanti pasti akan ada peristiwa besar. Pasti kota Mekah ini ditaklukkan oleh Muhammad. Dan terjadilah itu di tahun 8 Hijriah. Makanya banyak orang itu an-nas yadkhuluna fi dinillah afwaja. Manusia semuanya ya, banyak orang-orang itu masuk ke agama Islam secara berbondong-bondong. Sudah tidak ada keraguan lagi. Oh iya, Muhammad ini Nabi. Muhammad ini Nabi. Tidak mungkin Mekah ini ditaklukkan kecuali oleh orang pilihan Allah. Ya, ini pasti utusan Allah. Makanya mereka kemudian mengimani dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ini kemenangan besar, kemenangan yang besar. Makanya di dalam redaksi surat An-Nasr ini,
kata kemenangan itu langsung dinisbatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Nasrullah, bukan sebatas an-nasr saja, bukan idza ja'an nasr, bukan. Ketika kemenangan telah datang, ketika pertolongan telah datang, enggak, tapi langsung dinisbahkan kepada Allah Sang Maha Kuasa. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertolongan dari Zat yang Maha Agung. Ingat ketika kita mendengar sebuah kalimat yang dinisbatkan kepada Allah, sesuatu yang biasa menjadi besar. Seperti kita punya kitab, saya punya kitab buku, tapi kalau kitab disandarkan ke Allah, kitabullah, menjadi kitab yang agung. Kalau kita punya istilah selain kitabullah, ya, apa selain kitabullah, ada rasul. Rasul itu utusan, delegasi. Orang ngongkon orang lain, menyuruh orang lain untuk pergi ke sana jadi delegasi. Delegasi biasa, delegasi, utusan. Saya menyuruh orang untuk menggantikan pertemuan saya di Jakarta misalnya, itu utusan saya. Manusia biasa, tetapi kalau Rasulullah maka menjadi sesuatu yang besar, sesuatu yang dimuliakan. Sama dengan ketika punya rumah, baitun. Rumah itu bait bahasa Arabnya. Rumah biasa seperti yang lainnya, tapi kalau disebutkan baitullah, rumah Allah, sesuatu yang agung. Sama dengan ini, nasrullah, pertolongan dari Allah. Ini pertolongan yang begitu agung, pertolongan yang begitu besar. Dan pertolongan ini tidak bisa dicapai kecuali setiap orang saat itu menggantungkan diri, menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah, berlepas diri dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, mengikrarkan diri dengan ketegasan bahwasanya Allah la ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Kemudian mengikrarkan pada dirinya bahwa dia tidak akan menyembah yang disembah orang lain. Saya hanya menyembah Allah saja. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan mau menyembah apa yang kalian sembah. Tidak mau saya menyembah Allah kemudian menyembah yang lainnya juga. Tidak mau saya. Saya hanya mau menyembah kepada Allah saja. Ketika Allah dijadikan as-samad oleh hamba-hambanya, hamba-hambanya meyakini Allah itu as-samad, Allah itu tempat bergantung. Allah tidak butuh kepada kita, kita yang selalu butuh kepadanya. Maka disitulah letak, ya, sumber datangnya perintah, kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian ayat ini juga menegaskan, wahai Muhammad, sekali lagi ini kemenangan bukan karena usahamu, bukan karena usaha sahabat-sahabat kalian, enggak. Semuanya karena pertolonganku, ya. Seolah Allah menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Dan ini ditegaskan oleh firman Allah, ya, in yansurkumullah fala ghalibalakum. Jika Allah menolong kalian, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian, ya. Jadi itu, kemenangan itu datangnya dari Allah, mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya berusaha, ya. Adapun pertolongan betul-betul nyata adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu. Kemenangan sekali lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan hal ini, Allah memang sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk memberikan kepada mereka apa? Kemenangan. Jadi kalau ingin orang mendapatkan pertolongan dari Allah, ingin mendapatkan kemenangan, ya, maka kata kuncinya satu memang, iman dan takwa kepada Allah. Dalam firman Allah menyebutkan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablikum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kalian, Allah pasti akan menjadikan mereka itu berkuasa di muka bumi ini. Seperti tadi, ya, kemenangan bisa merebut kota Mekah yang sekian lama, ya, di tangan orang-orang Quraisy, yang kafir Quraisy, bisa takluk, ya. Kenapa? Karena kaum muslimin sudah memiliki kekuatan dan mereka beriman dengan kejujuran, betul-betul jujur keimanannya dan membuktikan keimanan dalam hati itu dengan amal-amal saleh. Makanya sering kita mendengarkan kalau ada amanu, biasanya gandengannya dengan amilus salihat. Orang beriman itu pasti dibuktikan dengan amal saleh. Jadi amanu, beriman itu dalam hati,
Amilus salihat itu dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau kita sederhanakan, tauhidullah, mengesahkan Allah itu adalah kunci dari kemenangan, ya. Kunci dari kemenangan itu tauhidullah, beriman kepada Allah dan beramal saleh kepadanya, ya, untuk mewujudkan keimanan itu, untuk membuktikan keimanannya itu. Buktinya apa? Dulu pada perang Badar, ya, perang pertama kali lah, ya. Tidak ada perang di fase Mekah, tidak ada. Perang itu hanya terjadi ketika Nabi di kota Madinah. Ketika kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, mulai terbentuk kekuatan di sana. Ketika di Mekah tidak punya kekuatan sama sekali, tidak boleh menyerang orang-orang kafir saat itu. Itu namanya tidak ada persiapan, itu namanya bunuh diri itu, ya. Tidak ada persiapan, asal menyerang saja. Agama Islam tidak menghendaki itu. Tunggu kekuatan sampai utuh baru menyerang. Nah, inilah ketika di tahun kedua Hijriah perang Badar terjadi, dan kaum muslimin yang ada di barisan kaum muslimin jumlahnya cuma 300 saja, 300 orang. Sedangkan orang-orang kafir saat itu, ya, jumlahnya 1000. Berarti tiga kali lipatan, ya, 3 kali lipat musuhnya. Jadi asumsinya adalah satu orang kaum muslim harus bisa mengalahkan 3 orang kafir. Seperti itu. Namun lihatlah bagaimana ketulusan mereka, para sahabat, ya, Nabi dan para sahabat saat itu. Mereka betul-betul meminta pertolongan kepada Allah, dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Dan ingatlah ketika kalian semuanya meminta pertolongan kepadaku, kepada Allah, ya. Fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka karena ketulusan doa mereka, iman mereka yang kuat, ketakwaan mereka yang berkualitas, ya. Itu menyebabkan Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Apa kemudian yang diberikan oleh Allah? Anni mumiddukum bi alfin minal malaika murdifin. Kami kirimkan pasukan dari para malaikat. Masya Allah, malaikat, bukan kekuatan manusia ini, ya. Bukan kekuatan manusia. Ya, makanya inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca ayat yang pertama, ya. Di sini ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Yang artinya tadi jika, idza itu jika, jaa telah tiba, nasrullah pertolongan dari Allah, wal fath dan kemenangan. Di situ kalau dari sisi susunan kata diawali dengan pertolongan dan baru muncul kemenangan. Jadi tidaklah ada kemenangan kecuali diawali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara hikmah, ya. Diantara hikmah dari susunan ayat seperti ini. Idza jaa nasrullahi wal fath, masyaallah, ya. Ketika datang pertolongan Allah, baru datang kemudian nanti pasti datang kemenangan. Intinya tidak ada kemenangan kecuali diawali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan itu adalah buah dari pertolongan Allah, ya. Dan pertolongan Allah itu tidak muncul kecuali hamba-hambanya selalu mengikatkan dirinya kepada Allah Rabbul Alamin, ya. Seperti itu. Baik. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan jika datang pertolongan dari Allah dan kemenangan. Ini tadi kita sebutkan kemenangan yang besar, karena ini sebenarnya bukan kemenangan menaklukkan sebuah negeri saja, ya, kemenangan atas sebuah negeri, tidak, tapi kemenangan atas akal dan hati di situ. Akal dari terbelenggu awalnya berbuat kesyirikan, tidak beriman kepada Allah, menjadi orang-orang yang beriman. Ini merdeka yang betul seperti ini. Ini kemerdekaan yang hakiki seperti ini. Dari yang kondisi awalnya kesyirikan, mereka bukan kafir biasa, bukan kafir tidak beragama, tidak. Orang kafir Quraisy disebut kafir itu karena musyrik, dan tidak disebut musyrik kecuali syarat musyrik itu harus menyembah Allah dulu baru menyembah yang lainnya. Jadi beda antara ateis, orang yang tidak menyembah Allah, itu kafir yang super parah itu, ya. Ya, semua kafir parah, ya, buruk, tapi ada yang paling tidak masuk akal itu, ya, kafir ateis. Mereka tidak mengimani adanya pencipta, ya, tidak menyembah satu pencipta pun, ya. Adapun orang-orang Quraisy, mereka
mengenal Allah, tahu pencipta itu Allah. Ketika ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah, mereka mengatakan Allah. Yang mengatur semuanya ini Allah. Yang menerbitkan matahari Allah, semuanya Allah. Tapi sayangnya mereka mengibadahi selain Allah. Jadi ibadah kepada Allah iya, mereka berhaji, berumrah, iya, bertawaf di Baitullahil Haram, tapi di samping itu kasih sesaji, ya, kasih persembahan kepada patung-patung yang diyakini memberikan keberkahan. Jadi inilah kemenangan di sini, kemenangan hakiki, bukan kemenangan atas sebuah negeri saja, tetapi kemenangan atas hati dan akal dari terbelenggu, dari keterbelengguannya terhadap kesyirikan menuju keimanan. Ini adalah kemenangan yang sangat besar sekali. Ya, makanya kemudian setelah itu banyak orang masuk Islam secara sukarela. Ya, disebutkan dalam ayat berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau Muhammad betul-betul melihat, wa ra'aita, kau betul-betul melihat wahai Muhammad, annas, orang-orang tuh banyak sekali orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Mana afwaja? Bukan hanya berbondong-bondong saja, tapi ada unsur bersegera di situ. Ya, ada unsur bersegera. Jadi ketika tahu kebenaran mereka langsung segera, tidak ngelur-ngelur waktu, langsung segera bersyahadat, mereka langsung bersegera bersahabat dan masuk Islam, ya, masuk Islam. Terlebih lagi ketika melihat bagaimana sifat rahimnya Nabi itu, ya, penyayangnya Nabi itu loh, ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy itu ada yang tertawan dalam penaklukan Mekah, itu ada yang tertawan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy sekalian, ya, ma tarawna anni fa'ilun bikum, kira-kira apa yang aku lakukan terhadap kalian? Kata mereka semuanya serentak mengatakan, qalu khairan akhun karim, kau ini tidak mungkin melakukan kecuali kebaikan, kau adalah ahli berbuat baik wahai Rasul, wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membebaskan mereka itu, idhabu antumut talaqa, sudah pergi kalian semuanya, kalian sudah bebas dari tawanan, bebas langsung. Jadi tidak ada mau tawanan dibunuh, dipancung, dimutilasi, tidak ada. Tawanan-tawanan, ketika Nabi memutuskan untuk dibebaskan. Dan ketika memutuskan ditawan, akan diperlakukan dengan cara yang baik. Agama Islam itu betul-betul menghormati tawanan, ya, tidak kemudian mendolimi. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun dulu 13 tahun di kota Mekah, betapa banyak penyiksaan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihina, belum lagi Ummu Jamil kasih duri di depan rumahnya setiap malam, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nyaman. Masya'nu hadal jar, ini tonggo model opo ini nih, kalau bahasa kita itu, ya. Mosok tonggo di dewi-dewi mencari duri-duri, sehingga kalau dia keluar, harapannya Ummu Jamil, bibiknya itu, Nabi keluar dari rumah, beliau nanti nginjak durinya itu sehingga berdarah dan terluka seperti itu. Belum lagi dilempari batu, dilempari kerikil. Belum lagi ketika Nabi bersujud di depan Baitullahil Haram, sedang bersujud, dilempari dengan kotoran unta, subhanallah. Ketika posisi sedang bersujud, bayangkan ada orang sholat dilempari dengan kotorannya binatang, gimana perasaannya itu? Dan itu fitnah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu berat. Dapat perlakuan yang buruk dari kaum musyrikin Quraisy saat itu. Tapi lihatlah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dendam? Tidak. Nabi memaafkan. Maka melihat sifat Nabi yang seperti ini, begitu lembut seperti ini, tidak heran, ya, orang-orang Quraisy saat itu banyak yang langsung masuk Islam, ya. Jadi ini adalah pemandangan terindah ketika melihat banyak orang masuk Islam. Ya. Kalau kita sebutkan tadi kemenangan terhadap kota Mekah itu tahun 8 Hijriah. Tahun berikutnya tahun 9 itu bukan disebut Fathu Makkah, tetapi Yaumul Wufud, yaitu hari delegasi. Kenapa? Karena pada tahun berikutnya itu, ya, tahun 11 itu orang-orang banyak yang masuk Islam dari penjuru Arab itu masuk Islam berbondong-bondong. Jadi dari kabilah ini ngirim utusan ke kota Mekah berbaiat masuk Islam, dari
Bani Fulan, dari suku ini kirim semuanya utusannya berbondong-bondong masuk Islam. Ini pemandangan yang luar biasa, yang terindah sekali. Kemudian mereka tawaf, ya, bertasbih, bertahmid. Itu adalah suatu pemandangan yang indah sekali, ya. Ini adalah pemandangan yang indah. Namun kita kembali melihat bahwasanya kemenangan itu tidak datang dengan cuma-cuma. Yakni kemenangan itu semuanya dari membutuhkan pengorbanan. Ada mujahadah. Apakah kita tidak melihat betapa banyak kaum muslimin yang gugur untuk bisa mendapatkan kemenangan ini? Di awal fase Mekah ada Sumayyah, ya, orang wanita yang begitu tegar dalam keislamannya, disuruh untuk kafir, untuk murtad dari keislaman, ya, maaf, untuk murtad dari keislaman. Dia sudah masuk Islam, sudah, kamu tidak boleh Islam, kamu harus kembali ke agama nenek moyang. Tidak, katanya. Untuk mengucapkan kata kafir, bisa saja dia berbohong di hadapan orang kafir. Oh iya, saya kafir lagi misalnya, tapi tidak diucapkan seperti itu. Sumayyah tetap menjaga keimanan dalam hatinya, tidak mau keluar kata-kata kufur dari lisannya, sampai akhirnya ditombak dari bagian belakangnya sampai ke kepala, mati. Sahabat yang lain banyak disiksa. Khabbab bin Al-Arad dibakar hidup-hidup, ya, tapi memang masih hidup, tapi disiksa dengan siksaan yang sangat menderita. Bilal bin Rabah juga demikian, dikasih batu panas, ditindikan ke badannya di tengah terik matahari. Belum lagi yang sahabat-sahabat yang meninggal yang gugur dalam pertempuran. Ja'far, ya, pamannya Nabi, Hamzah, ya, gugur dalam keadaan dimutilasi pula, masya Allah, ya. Banyak sahabat yang gugur. Mereka berjuang tapi tidak mendapati kemenangan di dunia ini, tidak mendapati kemenangan. Tapi poinnya di sini, kemenangan di dunia ini adalah juga atas usaha yang besar, ya, betul-betul wujud keimanan yang jujur dari umat Islam saat itu. Ini adalah buahnya, buah keimanan itu ini, ya. Kemudian berikutnya ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oleh karenanya wahai Muhammad, kalau sudah tahu, ya, itu kemenangan dari Allah, ya, maka sekarang fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, sucikanlah Allah, bihamdi rabbika, dengan memujinya, wastaghfirhu, dan senantiasa meminta ampunlah engkau wahai Muhammad kepada Allah, innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Dan sekali lagi ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat di sini bagaimana Allah justru memerintahkan Nabi untuk bertasbih dan beristighfar, bukan dengan alhamdulillah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunjukkan kemenangan ini loh, kemenangan, pertolongan dariku. Kau dapat pertolongan dariku, kemudian dapat kemenangan, bisa menaklukkan kota Mekah. Tapi tidak diperintahkan fahmad rabbak, enggak. Bersyukurlah dengan ucapkan alhamdulillah misalnya, enggak. Tetapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperbanyak tasbih dan beristighfar, ya, bertasbih dan beristighfar, ya. Jadi kenapa tadi kita sudah sebutkan, kenapa kok Allah memerintahkan seperti ini? Ya, kalau sudah mendapatkan kemenangan sudah didapatkan oleh Nabi, oleh kaum muslimin, ya sudah, orang-orang sudah masuk Islam semuanya. Lalu apa tugasmu? Sudah selesai tugasmu di dunia. Sekarang waktunya untuk menutup kehidupan di dunia ini dengan banyak-banyak mentauhidkan Allah, dengan bertasbih dan bertahmid, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Misi Nabi sudah selesai, sudah mendakwahkan kebenaran, sudah mengajarkan agama Islam, ya, sudah membimbing, ya, kaum muslimin, orang-orang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan apalagi ketika tahun 9 kaum tadi disebut Yaumul Wufud, banyak orang dari kabilah-kabilah lain itu sudah berbondong-bondong ke kota Mekah, ke kota Madinah untuk mengikrarkan diri, ya, mengikrarkan diri untuk masuk Islam, ya. Ya, terus apalagi tugasnya sudah selesai. Maka sisanya adalah apa? Mempersiapkan diri untuk pertemuan dengan Allah. Apa persiapanmu wahai Muhammad ini? Perbanyak tasbih dan istighfar, ya. Jadi inilah pesan yang dipahami oleh Ibnu Abbas terkait dengan
turunnya surat ini, ya, An-Nasr ini, ya. Oleh karenanya setelah Nabi dapat surat ini, ya, tahun 10 turun surat ini, Nabi diperintahkan untuk memperbanyak tasbih dan istighfar di penghujung hidupnya. Makanya di antara hal yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ketika ruku' dan sujud, di antara doa yang sering dibaca di penghujung usia beliau adalah subhanakallahumma hamdika, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, seperti itu, ya. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Di situ ada dua hal, ya. Ada subhana itu tasbih, dan kemudian Allahumma ighfirli adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikianlah kaum muslimin rahimakumullah. Segala hal itu, ya, setiap amalan itu idealnya, ya, kalau dalam agama Islam justru ditutup dengan permohonan ampun dan pertobatan. Begitu banyak amalan-amalan dalam agama Islam, yakni ketika selesai melakukan sesuatu itu mengakhirnya dengan beristighfar. Seperti sholat, ya, sholat selesai bukan diucapkan alhamdulillah, padahal sebuah kenikmatan itu, ya, orang bisa sholat wajib, ya, di masjid lagi jamaah. Harusnya, ya Allah, nikmat sekali saya bisa melakukan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, sudah. Enggak, tapi justru agar kita mengakhiri, ya, salam kita, sholat kita itu dengan beristighfar. Termasuk juga ketika qiyamul lail. Qiyamul lail itu mujahadah yang besar, perjuangan yang besar untuk qiyamul lail, ya, bangun jam 1, bangun jam 2, kemudian sholat qiyamul lail, wudhu dalam kondisi dingin, sholat diperlama, ya, mencoba membaca surat-surat yang panjang, kemudian memperlama sujudnya, berdoa dalam sujudnya, di setiap sujudnya dia berdoa berlama-lama, ya. Kemudian setelah qiyamul lail selesai, apa yang dilakukan? Tidak ada mengucapkan alhamdulillah, tapi memperbanyak istighfar sampai menunggu datangnya fajar. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan orang-orang saleh terdahulu, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, ya. Orang-orang dulu itu sedikit tidur malamnya. Sedikit maksudnya mereka tidur pada isya, nanti kalau sudah tengah malam, ya, sudah sepertiga malam, 2/3 malam, mereka bangun, kemudian melakukan qiyamul lail, kemudian menunggu wabil asharihum yastaghfirun, dan menunggu datangnya waktu sahur, datangnya waktu fajar. Setelah qiyamul lail itu mereka memperbanyak istighfar, tidak pasang status, ya. Kalau sekarang habis sholat qiyamul lail pasang status, ya, indahnya suara rintikan hujan di malam ini. Nah, apa ini? Kode itu, ya, kode gombal, ya. Ya, tidak perlu memberikan kode sinyal-sinyal seperti itu. Dinikmati sendiri, ya, dengan keikhlasan. Apalagi ibadah yang diharuskan, yang ditutup dengan istighfar, ibadah haji. Puncak ibadah yang terbesar, bayangkan ibadah haji itu, ibadah yang dilakukan di bulan haram, di tanah haram, ibadah teragung. Sudah, di antara ulama menyebutkan suatu amalan yang sempurna itu adalah ketika amal saleh itu dilakukan di waktu-waktu haram, di tempat-tempat yang haram. Tempat haram hanya ada 2, kota Mekah dan kota Madinah. Melakukan kebaikan di salah satu dari 2 tempat ini, kemudian di salah satu bulan haram, ada 4 bulan haram. Saat ini kita masih di bulan haram, di penghujung, tanggal 28 atau 29 sekarang, kurang 2 hari lagi insyaallah. Bulan Rajab. Rajab itu bulan ke-7 dalam tahun Hijriah. Jadi bulan haram dalam setahun itu ada 4, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 berjejer-jejer, ya, salas mutawaliyat. Yang pertama itu bulan 11, 12 dan bulan 1 Hijriah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jejer ini 11, 12, 11, 1. Ya, kemudian nanti agak jauh di bulan ke-7, sekarang ini kita bulan ke-7 dalam tahun Hijriah, itu bulan Rajab. Lakukan amalan baik yang kecil saja bisa menjadi besar nilainya di situ, di sisi Allah. Beda dengan melakukan hal yang sama di luar bulan haram. Orang yang menelpon orang tuanya, nanya kabar orang tuanya misalnya, adalah hal yang membuat orang tua itu bahagia, ya.
masuk dalam kategori birrul walidain, memperhatikan orang tua. Itu kalau dilakukan di bulan-bulan haram nilainya jauh lebih besar, padahal itu sudah besar nilainya di sisi Allah. Ketika dilakukan di bulan Safar tidak seperti ketika dilakukan di 4 bulan haram ini, ya. Apalagi ibadah haji. Haji yang agung ditutup dengan istighfar. Ditutup dengan memperbanyak istighfar. Padahal sudah sorone minta ampun haji itu, ya. Soronya minta ampun dalam kondisi panas-panas di Arafah, ya. Lihatlah apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas." Kemudian bertolaklah kalian dari Arafah. Dari Arafah, setelah seharian di Arafah sampai sore, ya, kemudian sore bertolak ke Muzdalifah. Bertolaklah ke sana dengan memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Banyak orang melalaikan hal ini. Merasa sudah banyak doa di Arafah pagi sampai sore, kemudian dalam perjalanan ke Muzdalifah ngobrol sana sini sudah lupa. Padahal perintahnya adalah di situ apa? Wastaghfirullah. Beristighfarlah kepada Allah. Jadi menutup ibadah yang agung di tanggal 9 Arafat itu, ya, di wukuf Arafah, ya. Puncaknya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Puncaknya ibadah haji itu di akhiri dengan istighfar, ya. Dan tidak ada satupun ibadah yang ditutup dengan alhamdulillah, ya. Kecuali makan, ya. Makan bukan ibadah, yang makan alhamdulillah, ya. Kalau sholat tidak ada, sholat itu ditutup dengan alhamdulillah, ya. Maka tidak ada habis sholat sujud syukur, tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada. Ini menggunakan main akal saja, main perasaan, ya. Alhamdulillah saya bersyukur, maka kemudian akhirnya sujud syukur habis sholat. Masih banyak kita dapati orang seperti ini. Habis sholat fardu, ya, sujud syukur, ya, di masjid, ya. Itu dilakukan bahkan ketika orang tidak merasakan kalau dia berbuat dosa, ya. Kira-kira itu enggak. Kita banyak kekurangan, banyak melalaikan, ya. Terkadang baru Allahu Akbar sudah yang kita baca loh, kadang kita sambil membaca itu karena membaca kebiasaan. Jadi tidak memahami apa alhamdulillahirabbil alamin, tidak ditadabburi, tidak. Tapi membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, mengalir begitu saja tanpa ada usaha untuk memahami, mentadabburi. Bagaimana itu? Ya. Maka itulah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, ia pasti menjadi orang-orang yang sadar bahwasanya dirinya itu lemah, tidak bisa menunaikan ibadah itu dengan sempurna. Makanya ia selalu memperbanyak istighfar. Kurang apa Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk bertasbih dan beristighfar. Orang yang paling bertauhid Nabi kita, orang yang paling selamat, tidak ada dosa, Nabi kita bersih, maksum, ya, tidak punya dosa. Bahkan sudah dijamin oleh Allah, dosa kalau pernah dilakukan kesalahan yang lalu, dosa kecil saja itu diampuni. Dosa yang masa depan juga diampuni. Itu masih diperintahkan oleh Allah untuk beristighfar. Kenapa? Karena Nabi itu paling mengenal Allah. Nabi itu mengenal Rabb-nya dengan benar, dengan baik, ya, dengan sempurna, ya, seperti itu. Inilah kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya para malaikat lo tahu kalau manusia itu tidak bisa menyempurnakan ibadahnya, sehingga banyak dalam momen-momen itu para malaikat mendoakan siapa? Manusia supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam keadaan menuntut ilmu ini. Apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika ada orang menuntut ilmu, ya, membaca ayat-ayat Quran, kemudian dipahami, ya, dijelaskan, berusaha memahaminya, berusaha untuk mengamalkannya. Kemudian Allah menjanjikan apa? Illa nazzala alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan rasa tenang pada hatinya, diliputi rasa rahmat, diliputi rahmat Allah. Kemudian para malaikat itu mengepakkan sayapnya karena senang dengan para penuntut ilmu. Dan kemudian dalam riwayat yang disebutkan yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi jawfil ma. Para penghuni langit, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-makhluk Allah di bumi ini, mau batu, mau gunung, pohon, semuanya, sampai ikan-ikan di dasar lautan, karang-karang di lautan, semuanya memohonkan ampun bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya. Dan dalam firman Allah disebutkan alladzina yahmiluna 'arsya, malaikat-malaikat yang memikul 'arsy, wa min haulah, wa man haulah, dan yang di sekitarnya, malaikat-malaikat di sekitarnya,
yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka senantiasa bertasbih ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bih, dan mereka beriman kepadanya, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka semuanya memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Para malaikat tahu orang-orang beriman itu tidak memiliki keimanan yang sempurna, banyak kekurangannya. Maka kita juga demikian, kita isi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita ya, terutama ya, kita tidak tahu kapan semuanya kita akan kembali kepada Rabb kita ya. Ada yang ditargetkan usianya sekian, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, tidak ada yang tahu dari kita. Maka kita isi waktu-waktu yang tersisa yang Allah berikan ini dengan memperbanyak tasbih dan beristighfar. Dan alhamdulillah Allah sudah fasilitasi kita itu dengan diantaranya di zikir pagi, zikir petang, masya Allah itu ya. Kalau orang bisa menjaga itu setiap hari, bertasbih subhanallah bihamdi 100 kali, kemudian istighfar 100 kali, kemudian la ilaha illallah ya 100 kali ya. Masya Allah, Allah sudah berikan kemudahan. Ya, Allah sudah berikan kemudahan. Bahkan tasbih itu sudah ada di dalam setiap salat kita, sudah ada. Mana ada salat yang tidak ada tasbihnya? Pasti ada tasbihnya. Apakah itu di waktu rukuk maupun di waktu sujud. Masya Allah. Ya. Ini adalah sebuah kenikmatan bagi kita semuanya. Kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu yang ada untuk bertasbih dan selalu bertobat kepada Allah. Ingat, bertobat itu tidak menunggu kita melakukan kesalahan. Ya. Tapi kita harus sadar bahwasanya diri kita ini lemah, ya, diri kita semuanya lemah, tidak bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Maka kita selalu bersemangat untuk mengisi waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kita ini sebagai nikmat yang harus disyukuri dengan amal-amal saleh, di antaranya adalah dengan memperbanyak tasbih dan tahmid kepada Allah. Semoga Allah memberikan rizki kepada kita semuanya dengan dimudahkan bagi kita semuanya untuk menjaga zikrullah, menjaga bertasbih kita untuk Allah, bertahmid kita untuk Allah, dan beristighfar kepada Allah. Dan semoga Allah menutup kehidupan kita nanti pada waktunya dengan ampunan, rahmat, dan cinta Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya, saya rasa demikian. Ada pertanyaan mungkin? Ya, suratnya pendek ya, cuma 3 ayat ya, insyaallah. Tapi kandungannya luar biasa, kandungannya sangat luar biasa sekali. Baik, demikian. Jika tidak, ya, sudah monggo. Terkait akhir dari surat An-Nasr tadi, fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, kita disunahkan juga untuk membaca tasbih maupun tahmid dan istighfar waktu membaca ini. Bagaimana? Apakah ini juga bisa ada waktu sholat ketika baca? Bagaimana itu? Yang disebutkan ketika kita membaca Quran, kita kalau melewati ayat tasbih, iya. Apakah ini juga ketika kita sholat, ketika baca selesai, ya, kita juga membaca subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya, nah, barakallahu fiik. Nah, di dalam hal yang tidak dibolehkan dalam salat itu adalah sesuatu yang di luar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terutama Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengisi bacaan-bacaan Al-Qur'annya ya, dalam salatnya, bahkan bila sering ketika datang ayat-ayat tentang surga, beliau minta saat itu adalah zikir, berdoa adalah zikir. Allahumma inni as'alukal jannah. Ketika ada dengar surat-surat rahmat, ada ayat-ayat tentang rahmat, Allahumma arhamni. Jadi boleh dengan hal seperti itu. Sama dengan ini, orang ketika bahkan dalam keadaan bersin dalam sholat, kita boleh berucap alhamdulillah tetap, tapi tidak boleh menjawab ya. Menjawabnya tidak boleh. Yang dibolehkan adalah bagi yang bersangkutan sendiri. Kalau di luar sholat, kita disunahkan untuk menjawab orang lain. Misalnya ada orang bersin, kemudian ia mengatakan alhamdulillah, orang yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, kemudian dibalas lagi yahdikumullah ya. Tapi dalam sholat cukup dibaca oleh dirinya sendiri. Jadi dibolehkan ketika mendengar ayat ini ya, kemudian membaca
zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala itu dibolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini hal yang bermanfaat. Nah, jazakallahu khair. Saya rasa ini sudah cukup untuk hari ini. Kita tutup pertemuan ini dengan memohon ampun kepada Allah dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.